Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas kritik sastra, yakni kritik novel dengan judul Pergi karya Terelie. Novel yang terbit tahun 2018 ini ternyata laku di pasaran. Terbukti pada tahun 2018 telah 4 kali dicetak ulang. 2 kali pada bulan April, cetakan 3 di bulan Mei, dan cetakan terakhir di bulan Juni. Kalian bisa mencari sinopsis novel ini di mana saja, ada di semua website atau Google. Dalam mengkritik novel ini, saya menggunakan pendekatan strukturalisme, di mana pendekatan ini menekankan pada unsur intrinsik suatu karya sastra. Nah, langsung saja kita menganalisis. Yang pertama ada tema. Jadi, tema yang terkandung dalam novel Pergi ini yaitu tema perjuangan. Nah, Bujang sebagai tokoh utama berusaha untuk melindungi kehormatan keluarganya dari serangan keluarga lain. Selain itu, Bujang ingin menjaga keseimbangan ekonomi dunia dengan berusaha untuk menjaga keseimbangan antar penguasa shadow ekonomi. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. Saat Master Dragon disingkirkan, posisinya bisa digantikan anggota keluarga mereka sendiri yang mau bekerja sama dengan keluarga lain. Aku dan Hirosan hanya peduli pada keseimbangan. 8 keluarga berbagi teritorial, berbisnis dengan damai, tidak saling ganggu. Itu kutipan yang terdapat pada novel ini. Kemudian tokoh. Nah, novel Pergi ini memiliki banyak tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Di mana tokoh utamanya yaitu adalah Bujang. Sedangkan tokoh tambahan terdapat 25 tokoh, yakni ada Salonga, ada White, ada Yuki, Kiko, Togar, Payong, Tuanku Imam, Hiro, Yamaguchi, Ayako, dan pokoknya terdapat 25. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, di mana mulai dari tahap penyituasian, ada tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaiannya. Berikutnya latar. Terdapat 3 jenis latar dalam novel ini, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat ini ada di Meksiko, di Tokyo, ada di Hong Kong, dan Singapura. Latar waktunya berupa pada dini hari, pagi, siang, sore, dan malam, dan masa kini. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang persona pertama atau aku. Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Pergi ini komunikatif dan mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari. Bahasa antara keluarga bisnis yang akrab. Kemudian amanat yang dapat diambil dari novel karya Terelie ini adalah maknailah hakikat kehidupan kita, dapat mengetahui agar kita lebih tahu arah jalan hidup. Kemudian kita harus dapat memahami hakikat hidup sesungguhnya agar kita tahu arah jalan hidup yang akan kita tempuh selanjutnya. Kemudian amanat lain yang terdapat pada novel ini adalah berusaha dan bekerja keraslah untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang banyak dengan cara yang baik. Nah, itulah tadi unsur intrinsik yang dapat saya jelaskan pada novel Pergi karya Terelie ini.
Nah, pada suatu karya sastra pasti kita menemukan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya sastra tersebut. Di mana kelebihannya yang pertama menambah kosakata bahasa asing kita, karena cerita ini akan membawa kita jalan-jalan ke banyak negara. Maka tidak heran kalau banyak kosakata bahasa asing yang menambah kekhasan dialog pada novel ini. Kemudian saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kosakata bahasa asing tersebut, akan tetapi kosakata tersebut berasal dari bahasa Spanyol, misalnya Jepang dan Inggris. Kemudian yang kedua berkenaan dengan penggunaan bahasa. Nah, pada Terelie ini berhasil menyederhanakan sesuatu yang rumit. Bahasa yang digunakan selalu lancar, sederhana, renyah namun tetap indah. Setiap pemilihan katanya selalu pas dan membuat pembacanya merasa memiliki pengetahuan baru. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan yang saya temukan dalam novel ini, pertama, tidak adanya terjemahan pada setiap kosakata bahasa asing ini. Baiklah, mungkin memang bagus untuk membuat pembaca penasaran sehingga mencari sendiri arti dari bahasa asing yang telah disampaikan. Meskipun begitu, arti beberapa kosakata ini akan dijelaskan secara tidak langsung pada dialog selanjutnya maupun narasi selanjutnya. Akan tetapi, menurut saya akan lebih mudah untuk dipahami jika dibuatkan catatan kaki di bawah halaman atau dibuatkan glosarium di halaman belakang setelah epilog. Kemudian saya menemukan beberapa penulisan yang salah ketik mungkin ya. Meskipun begitu tidak terlalu banyak dan tidak mempengaruhi isi cerita. Akan tetapi ini bisa digunakan sebagai bahan koreksi. Nah, kesalahan ini mungkin sangat manusiawi sekali dan tidak berdampak pada isi cerita. Baiklah, hanya itu materi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.